Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program IPS, kelas 11 IPS 2, saya Hana Syahidah, dan dua teman saya Saya Destiara Tifasari. Saya Malva Tiara Sanjaya. Akan mempresentasikan gagasan tertulis kami yang berjudul Kartu Nikah sebagai Solusi Pernikahan di Bawah Umur. Pernikahan merupakan kata dasar dari nikah. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah yang memiliki arti perjanjian perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meriwayatkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang memiliki arti, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengawas atas kamu." Penyebab pernikahan di bawah umur, beberapa di antaranya adalah budaya, ekonomi, dan pergaulan bebas. Tujuan gagasan ini adalah, yang pertama, membuat kartu nikah sebagai solusi untuk mengurangi pernikahan di bawah umur. Yang kedua, menjelaskan dampak pernikahan di bawah umur dalam aspek pendidikan, ekonomi, psikologis, dan agama. Yang ketiga adalah mengubah pemikiran warga Indonesia tentang pernikahan di bawah umur. Yang keempat, membuat kartu nikah sebagai syarat seseorang diperbolehkan menikah. Manfaat gagasan ini adalah bagi penulis menambah wawasan mengenai pernikahan di bawah umur dan mengetahui sebab dan dampak bagi anak yang menikah di bawah umur, serta memberikan solusi berupa kartu nikah. Bagi pembaca, mengetahui dampak nikah di umur yang kurang cukup bagi seseorang dan mengetahui solusi dari pernikahan di bawah umur. Selanjutnya adalah kondisi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur telah menjadi permasalahan di Indonesia. Pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi di daerah pedalaman atau pedesaan, tetapi di daerah perkotaan juga banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur memiliki beberapa dampak, di antaranya tingkat perceraian yang mengalami peningkatan, kesehatan ibu dan anak yang tidak terjamin, risiko keguguran dan tingkat kematian anak serta ibu lebih besar. Dapat terjadi gangguan kecemasan pada orang tua dan anak, serta terjadi gangguan psikologis pada anak dan orang tua. Untuk itu, diperlukan pembuatan kartu nikah sebagai solusi yang tepat bagi permasalahan pernikahan di bawah umur. Karena dengan adanya kartu nikah dapat menghindari dan mengurangi dampak dari pernikahan di bawah umur. Masyarakat hanya bisa menikah dengan adanya kartu nikah ini tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Solusi dan upaya dalam mengatasi pernikahan di bawah umur yaitu program keluarga berencana oleh BKKBN, program wajib belajar 12 tahun, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak, dan yang terakhir bekerja sama dengan lembaga keagamaan, Kementerian Agama, KUA, atau Disdukcapil. Pihak-pihak yang membantu pembuatan kartu nikah yaitu yang pertama, terdapat KUA dan Disdukcapil. Yang kedua, rukun tetangga dan rukun warga. Yang ketiga, KPAI. Dan yang keempat, keluarga. Dan yang terakhir, dukungan dari pemerintah. Syarat untuk membuat kartu nikah. Pembuatan kartu nikah ini diwajibkan bagi masyarakat yang ingin menikah, tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Seperti harus memiliki agama yang sama dengan calon pasangan, sudah siap ilmu dalam hal sebelum pernikahan, saat pernikahan, mengetahui hukum-hukum pembuatan sehari-hari, siap dalam ekonomi, psikologis, yang sudah siap dalam menyelesaikan masalah, berpikir dewasa, sudah masuk dalam usia yang matang, yaitu pria dan wanita sudah berusia di atas 19 tahun, dan melakukan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun. Bagi masyarakat yang beragama Islam, tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sah untuk menikah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Berikut adalah rukun nikah dan syarat sah nikah menurut agama Islam. Rukun nikah yang pertama, adanya wali bagi mempelai wanita, adanya ijab dan qabul, adanya mahar, adanya 2 orang saksi, dan ada mempelai pria dan wanita. Syarat sah nikah yang pertama adalah mempelai pria dan wanita beragama Islam, wali akad nikah dari mempelai wanita, tidak sedang ihram, mempelai laki-laki bukan mahram bagi mempelai wanita.
Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan kartu nikah. Yang pertama, pembuatan kartu nikah dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Kementerian Agama. Yang kedua, bila diterima oleh MA, maka akan disahkan dan disosialisasikan oleh pemerintah. Yang ketiga, kemudian kartu nikah akan didistribusikan kepada KUA dan Disdukcapil. Selanjutnya, masing-masing RT dan RW akan mencatat dan mendata warganya yang memenuhi syarat untuk membuat kartu nikah. Dan yang terakhir, setelah persiapan, pengesahan, dan pendistribusian selesai, maka kartu nikah sudah siap diterapkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk membuat kartu nikah. Yang pertama, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, mendapat surat keterangan diperbolehkannya membuat kartu nikah dari RT dan RW. Yang ketiga, memberikan surat keterangan kepada KUA atau Disdukcapil untuk diproses. Dan yang terakhir, masyarakat yang telah mendapat kartu nikah telah diperbolehkan mendaftarkan pernikahannya. Kesimpulan dari gagasan kami adalah di Indonesia, kasus pernikahan di bawah umur sudah banyak terjadi tidak hanya di daerah pedesaan, tetapi juga di daerah perkotaan. Kartu nikah merupakan solusi untuk mengurangi dan mencegah pernikahan di bawah umur. Dengan adanya kartu nikah, masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahannya harus memiliki kartu nikah sebagai syarat diizinkannya menikah. Gagasan ini memerlukan kesinergian antara pihak yang dapat mewujudkan pembuatan kartu nikah, terutama dari pendidikan formal dan pola asuh dalam keluarga. Karena pendidikan formal merupakan tempat di mana seseorang mendapatkan pendidikan tambahan setelah mendapat pendidikan pertama dan utama dari keluarga. Apabila gagasan dapat diimplementasikan, maka diprediksi bahwa gagasan dapat pertama, mengurangi dan mencegah kasus pernikahan di bawah umur. Kedua, mengurangi dan mencegah dampak yang akan terjadi dari pernikahan di bawah umur, seperti mencegah kekerasan fisik, mengurangi tingkat perceraian akibat belum siap dalam pernikahan di bawah umur, mengurangi dan mencegah risiko kematian ibu dan anak bila hamil di bawah umur. Dengan begitu, kartu nikah merupakan solusi yang tepat karena memiliki aturan dan syarat yang pasti, serta memiliki manfaat yang dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif pernikahan di bawah umur. Sekian presentasi dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.